Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seakidah. Berjumpa lagi Solusi Islam, kebenaran yang dianjurkan mengikuti sunnah dan adab Islamnya. Dalam seorang muslim mesti mewajibkan diri apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Sahabat bertanya, "Siapa yang enggan itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan." Di Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin. Sebelum lanjut pembahasan ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe and share, silahkan klik tanda lonceng. Kematian menurut Islam adalah kepastian. Hanya Allah yang mengetahui waktu dan caranya. Manusia diwajibkan bertakwa dengan berbuat kebaikan sepanjang waktu, dan mengingat serta menyebut asma Allah setiap detik kehidupannya. Sebab, kematian bisa datang kapan saja tanpa mengenal usia, status sosial, ataupun kondisinya, baik sehat maupun sakit. Jika sudah takdir, maka manusia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Quran Surah Ali Imran ayat 102. Firman ini merupakan peringatan dari Allah untuk senantiasa beribadah dengan mengingatnya. Sebab merupakan kerugian terbesar ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan selain Islam. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak merasakan kematian. Bahkan malaikat pencabut nyawa nantinya juga akan merasakan kematian. Kematian bukan akhir dari perjalanan seseorang, melainkan sebuah jalan untuk mencapai kehidupan yang baru. Jika kematian dilakukan dengan bunuh diri, merupakan tindakan yang dilarang oleh agama, karena sudah jelas bahwa hukum bunuh diri di dalam Islam diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu." Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pencabut nyawa senantiasa mengawasi manusia. Malaikat akan siap menjemput hamba Allah yang sudah dikehendaki untuk diambil nyawanya. Dimanapun hamba tersebut berada, meskipun berada di suatu tempat yang kokoh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, malaikat akan tetap mampu menggapainya dan menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran Surah An-Nisa ayat 78. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan meninggal dengan sepengetahuan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menentukan kapan dan cara kematiannya sendiri, sebab merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya." Quran Surah Ali Imran ayat 145. Semoga Allah memberikan kita keridhaan dan pengampunan untuk kita semua.